saya secara online sih untuk sementara waktu. Jadi saya juga mengajarkan juga kelas yang, jadi ada yin, ada yang gitu kan. Yang itu sifatnya lebih panas sedikit, lebih move, maksudnya itu lebih bergerak lagi. Dan itu tuh biasanya saya akan berikan kepada mereka-mereka yang memang nggak begitu suka sama yin-nya itu harus dipadukan gitu loh. Ada biasanya anak-anak muda sih yang kurang suka kalau pasif terus gitu, yin terus gitu. Ya, tapi kita juga perlu yang namanya yang juga sih. Berkeringat sedikit itu juga perlu. Jadi bukan hanya yin. Ini ada teman-teman saya juga yang dari Samarinda yang ikut face to face yang pernah ikut. Nanti boleh diinterview tuh. Jadi di rumah di rumah pun juga bisa kok. Nggak harus sampai perlu ketemuan. Asalkan tahu apa ya, dengerin aja tubuh ini. Kalau misalkan guidingnya seperti teacher yoganya suruh misalkan gini, kita sementara tangan kita nggak bisa sampai begini, it's okay. Jadi turutin aja sampai di sini, nanti perlahan dia akan ke belakang dengan sendirinya. Kasih waktu untuk masa-masa otot, terutama jaringan dari fascia yang menyelimuti dari tulang kita, bone, apa ya, tulang dan otot itu tuh diselimutin sama fascia. Itu nanti fascia apa saya akan jelaskan. Biarkan dia lama-lama akan membantu mendorong gitu. Jadi jangan khawatir, semua bisa yoga. Oke, kita udah jam 2, kita mulai ya. Dengan senang hati, Ibu. Ya, makasih. Ya, oke, kita mulai. Selamat sore, selamat bergabung pada ibu-ibu, seluruh peserta di acara Women Speak Up Wandani di season 2 episode 4. Saya ucapkan Soti Hotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih pada ibu-ibu yang selama ini telah setia mengikuti acara-acara talk online kami. Berkat ibu-ibu semua, kita sampai saat ini masih mengadakan acara-acara talk online. Untuk kali ini, acara talk online kita berbeda dari yang biasanya ya, ibu-ibu. Yang biasanya kita mengadakan sharing atau presentasi, tapi kali ini kita mengadakan workshop. Jadi ini perdana, Bu. Workshop apa, Bu? Udah ada tahu ya? Workshop yoga ya, Bu ya. Nah, tapi untuk kali ini yoganya ini bukan berbeda ya. Yoganya ini yang kita lakukan adalah jenis yoga yang popularitasnya ini belakangan ini semakin meningkat gitu. Jadi apa itu Yin Yoga? Apa itu Yin Yoga? Nanti Saudari Erlin akan menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat dan tekniknya. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah merupakan guru yoga yang telah bersertifikasi, yang telah mengajar di banyak kelas-kelas yoga. Mereka Banting. Erlin ini berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Erlin lahir pada bulan Desember 1980. Beliau adalah lulusan accounting di Surabaya. Saat ini bekerja sebagai accounting. Erlin juga aktif sebagai kepala sekolah minggu di Bodhicitta. Bodhicitta itu Wihara Mula Dharma Samarinda ya. Terus juga aktif di Patria sebagai badan pengembangan organisasi, sebagai sekretaris hingga saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari CV-nya ini, Sis Erlin sudah banyak sekali jam terbangnya ya. Udah ikut berbagai macam jenis yoga. Banyak kan di Ubud ya. Kemudian selain kelas-kelas yoga yang diikuti juga ada macam-macam tuh, ada 7 Habit, ada children bullying, ada
handwriting ya, handwriting analysis, public speaking, macam-macam. Ya, boleh di next. Ya, itu Bu ya. Jadi Erlin ini banyak belajar. Senang belajar ya. Oke, kita sambut Sis Erlin. Halo Erlin. Apa kabar? Suaranya nggak ada ya? Testing, cek. Ini, Oh oke? ya, oke. Sip, sip. Oke. Oke. Nama budaya semuanya, terima kasih. Kabar baik di sini selalu. Ya, oke. Kita bincang-bincang dulu ya sama Erlin. Boleh. Sebelum kita mulai workshopnya ya. Boleh. Erlin, ini dilihat dari profesi sekarang sebagai certified guru yoga. Gimana sih awal mulanya Erlin tertarik menekuni yoga? Itu apakah dari hobi atau gimana? Kalau dibilang hobi sih enggak ya, tapi ada rasa kehausan saya terhadap ilmu, terutama saya kan seorang yang juga praktisi meditasi, di mana sebelumnya saya sangat bergelut sekali dengan meditasi. Seperti kalau ibu-ibu lihat, saya punya latar belakang maksudnya course yang pernah, maksudnya kursus-kursus yang pernah saya ikutin itu kebanyakan awal-awal tahun saya banyak mengikuti kursus untuk pikiran gitu loh, karena saya sangat penasaran sekali gitu. Jadi karena saya merasa ada yang kurang dan saya merasa kok belum ada kemajuan gitu kan. Jadi kayaknya saya harus mencari sesuatu gitu loh, dan saya merasa ada yang kurang di tubuh saya gitu. Saya melihat ada kayak semacam kok mulai ada rasa sakit di pinggang saya, terus ada gangguan-gangguan mental state saya gitu lagi. Kenapa ya? Terus tuh saya kan coba olahraga renang kan. Ketika saya coba olahraga renang itu, ketika sesudah renang itu tuh ya saya oke-oke aja, tetapi di meditasi saya itu nggak ada kemajuan gitu. Saya merasa kok ada yang kurang. Akhirnya saya berpindah olahraga ke yoga. Nah, dari situlah awal saya merasa kok ketika saya ikut kelas yoga ini, saya memperbaiki postur tubuh saya yang bongkok itu maksudnya dulu shoulder saya tuh begini. Jadi saya memperhatikan ketika saya semakin perlahan-lahan dibuka sama guru saya, itu berasa. Nah, awalnya itu sebenarnya saya tahu ini dari guru saya, Bante Utamo. Di tempat Bante Utamo, kita tuh disuruh posisi badan tegak. Nah, namanya saya ketika kita udah bermeditasi lama-lama membungkuk kan, jadi membungkuk enak, kita tidur atau apa, itu nggak kerasa gitu loh. Jadi nggak gimana ya, sebenarnya itu nggak baik gitu loh. Nah, karena kebiasaan itulah lama-lama membuat saya akhirnya ya itulah penyebab juga meditasi saya itu kurang berasa kayak gampang mengantukkan gitu kan. Terus saya juga berusaha bertegak-tegak kok nggak bisa. Terus juga postur tubuh saya semakin naik usia itu juga kayaknya semakin masih tetap membungkuk gitu loh. Jadi itulah salah satu niat saya juga. Jadi untuk membantu saya di dalam meditasi saya juga, dan juga untuk tubuh saya yang kian lama makin membungkuk, dan keluarga saya juga agak keturunan bending di bagian, maksudnya bungkuk di bagian atas, bagian sininya, punggung ini. Oh ya ini, ya itu sih salah satunya mencegah juga ini. Jadi di bagian sini nih bungkuk, jadi tambah bungkuk. Gimana akhirnya sekarang bisa jadi guru yoga? Ya itu. Itu kalau untuk jadi guru yoga itu ada Akhirnya, syarat-syarat nggak gitu? Jam terbangnya berapa gitu? Atau apalah gitu? Sebenarnya kalau menjadi guru yoga itu ya enggak juga sih, syaratnya memang harus ikut workshop yoga ya yang berhubungan dengan yoga. Tetapi kalau ingin mendaftarkan diri ke Alliance namanya tuh Asosiasi Yoga Internasional, kita at least mempunyai jam terbang waktu itu 1000 jam. Jadi harus punya 1000, tapi kalau sudah ngajar itu basically-nya itu adalah 200 jam. 200 jam itu kita boleh 200 jam itu kita boleh ngajar
di kelas umum seperti saat ini. Dan tapi di luaran kenyataan karena kadang-kadang nggak kayak gitu. Ada guru aerobik juga menjadi guru yoga. Tapi ya semua kembali ke masing-masing orang gitu ya. Terus kalau mau menjadi certified teacher dan bisa mengajar, jadi bisa mengajarkan lagi, menjadi guru yoga lagi, itu saya harus punya 1.000 jam. Dan itu pun harus terdaftar di Asosiasi Yoga Internasional. Oh ya, gitu. Oke, good. Kalau dilihat dari banyaknya training tuh ya, tadi kan lihat CV banyak sekali tuh ya trainingnya, kebanyakan di Ubud. Itu bisa nggak diceritain pengalamannya selama mengikuti training tersebut? Terus apakah sama training satu dengan yang lain? Tadi kan lihat ada Sparsa Yoga, terus ada Skate School ya, Pak? School Skate apalah gitu. Sosa. Okay. Sosa ya, Sosa. Di Sosa itu adalah Sosa itu adalah 200 jam saya, di mana saya mendapatkan beasiswa. Itu melalui interview juga. Jadi ngomong sama orang West-nya, itu kebetulan yang punya orang asing, orang bule gitu yang berasal dari Kanada, namanya Simon McKay. Simon McKay ini memang baik sih orangnya. Dia sudah punya sekolah Sosa ini sebenarnya hampir 9 tahun, dan kelas tahun 2018 itu adalah tahun terakhir dia ngajar di Yoga Barn. Yoga Barn itu adalah cukup terkenal sekali di Bali. Kalau misalkan teman-teman para ibu-ibu semua, yogi semua yang ingin mau belajar yoga, pasti tahu ya namanya Yoga Barn di Ubud, itu sangat cukup terkenal di sana. Itu sangat prestis memang tempatnya, dan disitulah banyak guru-guru juga sih yang lumayan terkenal gitu. Nah, dari situ awal saya dapat beasiswa, kemudian entah kenapa di dalam 200 jam itu saya juga mempelajari berbagai macam yang namanya lineage dari cabang-cabang dari yoga. Yoga itu bukan hanya yin yoga, yang yoga, ada ashtanga, ada vinyasa dan sebagainya. Jadi entah kenapa saya memilih jalur untuk yin yoga. Jadi saya fokuskan. Jadi ibaratnya kayak sekolah jurusan lah, mau jurusan apa. Jadi itu dispesifikasi. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke yin yoga. Dan di sini ada salah satu, saya lihat ada ibu-ibu, namanya Ibu Christine Chandra. Beliau yang tahu perjalanan saya karena di Bali saya banyak dibantu banget sama beliau, Ibu Christine. Iya. Oke. Kalau selain menekuni yoga, tadi kita lihat ada studi-studi lain ya, mengikuti pelatihan-pelatihan lain. Oh ya. Yang beraneka ragam ya, seperti hipnoterapi, Sparsa, hipnoterapi, ya. Ya, seperti saya bilang tadi di awal. Iya. Apakah training-training itu masih diterapkan sampai saat ini? Training-training. Kalau handwriting, terus terang saya masih menerapkannya. Saya masih sharing ke anak-anak Patria bagaimana menganalisa tulisan tangan seseorang. Biasanya tuh anak-anak muda suka banget tanda tangan. Itu saya pernah 2 kali saya diundang sama saya waktu sama anak-anak Patria. Itu responnya sangat positif sekali. Terus juga saya juga memberikan how to doodling. Doodles itu tuh mengungkapkan sebuah gambar yang memiliki makna dan arti. Itu kita kayak membaca alam bawah sadar kita melalui sebuah handwriting itu melalui tulisan tangan, sedangkan doodles itu lebih ke arah yang namanya sebuah gambar, dan itu menakjubkan sekali karena ada satu anak Patria itu yang ada perubahan gitu. Terus apakah saya masih menerapkan itu semua? Ya tentu saja saya masih, untuk saya gunakan berbagi. Tadi saya lupa menjawab pertanyaan Cirosi yang mengenai apa itu Sparsa dan sebagainya ya. Sparsa itu adalah untuk mengarah ke terapi yang mengalami sklerosis, terus itu bending gitu ya. Itu lebih ke arah kesehatan terapi. Sedangkan Buteyko itu pernafasan, pranayama, terus itu yang beberapa lagi yang di atasnya itu yang 100 jam itu saya melakukan spesialisasi untuk yin, terus itu dengan Eka di Yoga Barn kembali itu. Eka adalah teacher saya juga di 200 jam. Itu spesifikasi bagaimana menggunakan alat-alat bantu seperti bola-bola itu untuk menekan acupressure. Acupressure adalah
kemudian tubuh. Kalau ibu-ibu tahu, traditional Chinese medicine itu dipelajarin juga di Yin Yoga. Itu saya lagi pelajarin, saya sekarang pun juga belajar lagi Qigong, jadi saya lagi berusaha mengembangkan ke arah sana. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat ini tentu saja sangat bermanfaat sekali untuk diri saya sendiri terutama, dan juga sangat bermanfaat sekali untuk saya bagi untuk share seperti sore pada hari ini. Ya, oke, good. Menarik sekali ya. Banyak keahlian. Ya, gitulah perjuangan. Bermanfaat dan menarik. Perjuangannya juga, ya, gitulah. Iya, betul. Sangat manfaat sih. Ini kita juga mengundang beberapa peserta yang mengikuti kelas-kelas yoganya Erlin selama ini ya. Ini ada Ibu Liliana Tan. Selamat sore, Bu. Bisa dibuka videonya, Bu. Dari Samarinda. Iya, jadi teman-teman Ibu Samarinda ada. Sunawati juga dari Samarinda ya. Sama ya, Ibu Sunawati, Ibu Christine. Ibu Tusita Melani, Ibu Christine. Ya, Ibu Christine dari Bali. Ada 4 orang Samarinda. Ya, Ibu Christine secara online, yang Cici saya yang dari Ubud, itu Cici Ubud. Kalau saya bilang Cici dari Bali, Gianyar. Yang 4 lagi nih, kalau nggak saya minta tolong, Cici Tusita, Cici Ahling kayaknya ada ya. Saya lihat Cici Liliana dan Cici Sunawati deh. Mereka yang 4 orang ini yang 1 tahun lebih ikut face to face sama saya, Cici yang dari Gianyar ini, Christine online. Mungkin bisa share sedikit kepada cici-ciciku semua. Buka, Bu, saya panggil videonya Cici. Ya. Bu Liliana, Bu Sunawati, sama Bu Christine kita bincang-bincang dulu sedikit ya. Sebentar. Mau tanya, bisa mana Ibu? Menyapa dulu, Bu. Biar saya kelihatan, Bu. Iya, Ibunya nggak kelihatan ya. Coba saya. Nah, itu Ibu Liliana yang kemarin barusan berulang tahun. Selamat sore, Bu. Satu. Semua adalah Tacie saya. Saya panggil dia Tacie. Bu, udah berapa lama Bu berlatih yoga? Sudah berapa lama berlatih yoga? Bisa mic-nya Bu diaktifkan, Bu? Bisa unmute ya mungkin. Di unmute, Bu. Iya, oke. Bu Liliana sudah berusia berapa, Bu? Kalau kami boleh tahu, Bu. 62. Wah, 62. Masih aktif mengikuti yoga ya, Bu? Baru ulang tahun loh. Oh, baru ulang tahun ya. Sama ulang tahun ya, Bu? Kemarin. Oh, kemarin, ya. Happy birthday Cici Liliana. Happy birthday Cici Liliana. Terima kasih. Ibu sudah berapa lama berlatih yoga, Bu? Kurang lebih itu Erlin ngajarin kita itu setahun ya. Oh, setahun ya. Sebelumnya itu betul, ada apa, sakit atau apa gitu, Bu? Atau nggak ada apa-apa? Cuman mau ikut olahraga. Oh gitu. Pertama sih kaku-kaku, kaki sakit. Iya, pasti ya, Bu ya. Lipat-lipat kaki sakit, nggak tahan juga pertama-pertama. Iya. Ya, artinya tapi kita tekadkan ikut terus ya. Ada belakangan sih sudah bisa lah, sudah lentur sedikit badannya. Oh, rajin setiap minggu ya, Bu ya? Seminggu 1 kali ya, Bu ya? Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ibu Sunawati bisa, atau Bu Christine, Bu? Atau itu Ibu Tusita Melani itu juga paling aktif tuh. Iya, Bu Tusita boleh dibuka, Bu. Mau kita tanya-tanya sedikit. Ibu wakil DPC kita. Wakil itu. Ibu wakil DPC Wandani atau Patria? Lain, Wandani lah beliau. Oh, Wandani ya, oke. Karena ini acara hari ini kita Ibu Wandani kita. Iya, Wandani. Ya, beliau Ibu, Wandani. Sudah berapa lama mengikuti yoga, Bu? Tidak kedengaran, Bu? Iya, silakan, Bu. Saya satu grup dengan Ibu Liliana.
Tak kedengaran ya? Agak dibesarkan ya volumenya, Bu. Enggak terdengar, Bu. Apa di Coba kita beralih dulu ke Ibu Christine ya? Ya, Ibu Ya. Christine yang itu Sis Bu Christine Christine yang dari dan Bu Ubud, Sunawati ya. dari Gian. Coba kita tanya-tanya Ya, sebentar. Ibu Christine. Ya. Nanti Bu. Ya. Sore Ya. Kembali layarnya, Bu. Ya. Ya. Saya terbalik? Terbalik sih. Iya, terbalik. Bentar, saya balik ya. Tunggu Ya. Iya. Ibu dari Bali ya, Bu? Di Bali ya, Bu? Ya, di Gianyar ya. Iya. Di Gianyar ya. Gianyar saya. Aduh, Oh iya. Iya. Salam kenal, Bu. Ibu sudah berapa lama, Bu, Selamat. berlatih yoga? Saya kalau yoga itu sudah lama, saya cuman hastanga. Saya mulai belajar yin yang yoga itu mulai Mei kemarin gitu. Oh. Dan saya merasa lebih nyaman ya untuk seksi yin. Karena di sana kita benar-benar untuk bagian tubuh kita bagian bawah kayak pinggul, pinggang, kaki gitu. Oke. Selama ini via online dong ya, Bu ya? Iya, via Karena online. dari Bali sama Rinda Awal-awal jauh, iya, Bu. karena kan semenjak pandemi pun kita juga jarang yoga karena ada online ya, kita manfaatkan online begitu. Oh iya, betul. Itu ada sakit Iya. atau apakah, Bu, atau mau sehat aja gitu? Awalnya sih mau sehat aja, cuman yang saya merasakan paling berbeda setelah saya ikut selama Mei 5 bulan kemarin kan saya operasi 8 November kemarin. Saya mengalami operasi itu angkat rahim di tempat yang sama 4 kali. Cuman saya merasa operasi yang terakhir ini lebih cepat pulih atau mungkin saya merasa saya ada yin yoga. Setelah 1 minggu saya sudah biasa seperti biasa dan tidak merasakan sakit seperti 3 operasi sebelumnya gitu. Oh ya, baik. Itu. Jadi saya udah bilang sama Erlin mungkin sebulan setelah ini saya mau privat yin lagi. Gitu. Oh iya. Ya. Kalau selama ini private, Bu? Enggak. Selama ini private. Enggak, karena habis operasi Erlin menyarankan private karena biar lebih tahu bagian mana yang harus ditekankan, yang mana yang enggak boleh begitu. Oh ya, baik Bu. Oke. Menarik. Terima Dan kasih. saya sangat welcome sama Erlin. Pertama saya pikir kan enggak enak, saya dari luar pulau sendiri. Ternyata Erlin ramah dan menyapa. Jadi kita enggak malu-malu lagi. Iya begitu. Narasumber kita yang ini sangat ramah, Bu, memang betul. Iya. Nah ini Bu Sunawati ya sudah muncul, Bu. Sunawati Sujono. Nama budaya semua. Nama budaya, Bu. Iya, makasih. Ibu, udah berapa lama melatih yoga, Bu? Saya sebelum dengan Erlin, saya ada ikut guru lain. Setelah itu karena ada suatu hal, akhirnya saya ikut Erlin. Karena saya kan postur duduk saya ini juga bermasalah terus terang. Saya sering sakit pinggang, saya juga kan belajar meditasi juga kan. Saya merasa dengan ikut yoga ini, apalagi Erlin kan pengalaman soal postur tubuh ya. Dia juga mengalami hal yang sama. Jadi saya juga merasa terus terang kondisi saya kan gemuk nih. Saya nggak bisa seperti teman-teman yang lebih lentur gitu. Ada hal-hal tertentu tuh saya nggak bisa seperti yang diarahkan, tapi sebisa saya. Tapi saya merasa saya mendapat manfaat dari bimbingan selama yang diajarkan Erlin. Karena dia tidak menuntut kita harus kuat sekali gitu loh. Jadi cenderung ke yin yoga gitu. Jadi saya berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Terakhir nih Bu Tusita, kita balik lagi ya. Tusita udah bisa? Ya, udah bisa dengar. Halo, tes. Oke, Bu. Oke. Ya. Oke. Gimana Ibu? Sudah berapa lama berlatih yoga?
dengan terutama? Kami mulai latihan bersama itu kalau tidak salah ingat Januari 2019. Karena pandemi gini kami kan stop. Ya, itu bersama Ibu Dani atau gimana ya, Bu? Itu pertama kita lakukan memang sebagai program Wandani di Samarinda. Nah, awal-awalnya begitu. Jadi yang ikut memang ibu-ibu semua, tidak ada pria. Kami khususkan untuk para ibu-ibu seperti begitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih semua ibu-ibu atas testimoninya. Sekarang kita langsung saja ya, serahkan ke Erlin ya untuk workshopnya ya. Iya. Ya, boleh. Persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada, saya bisa katakan kepada cici-cici saya semua, justru cici-cici semualah saya bisa seperti ini, saya belajar dari cici semua, karena kalau nggak ada cici, ya nggak mungkin ada saya. Dan saya banyak dapat pengalaman hal-hal yang berbeda dari luar kelas, ilmu-ilmu yang saya dapatkan yang seperti ibu-ibu lihat, justru dari saya melihat dari cici-cici semua berpartisipasi di kelas saya itu membantu untuk perkembangan saya karena everybody maksudnya semua orang itu memiliki bentuk tubuh dan kepribadian yang cukup unik. Jadi dari situlah saya banyak lebih menggali lagi lebih dalam. Jadi terima kasih sekali kepada cici-cici saya yang memberikan testimoni tentang pengalaman mengikuti kelas saya. Oke, kita langsung aja ke materi kita. Oh maaf, ini moderator saya dikasih waktu 40 menit ya untuk menyampaikan dari saya punya materi ini ya, beserta dengan praktek ya. Iya, sampai 45 menit lah ya. Sekarang kan setengah 3 ya, sampai jam 3.15. Gitu ya. Sebelum mulai, jadi gini, kan kita teori langsung workshop ya, ibu-ibu. Kita sambil para peserta, kita sambil praktek. Ya, sudah dipersilakan mempersiapkan itu ya, apa materinya ya, bantal, guling saya dan sambil nyalakan timer saya ya. Ya, saya perlu timer sudah. ini. Ya. Oke. Silakan pada para peserta untuk mempersiapkan karena kita akan langsung mulai. Ya, kepada para ibu-ibu, terima kasih. Dan saya sudah diberi kesempatan kepada Wandani untuk mengisi acara Speech Up Women. Sebuah kehormatan bagi saya dan juga teman-teman di BPO Patria karena ini kali pertama saya bisa tampil di sini juga gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Wandani yang telah bersedia untuk mengundang saya. Dan pada sore hari ini sore ya, oke lah. Di tempat saya sudah sore nih, soalnya udah jam 3 ya. Di sini Samarinda, jadi gelap. Iya, karena Samarinda cukup berbeda. Iya. Jadi pada sore hari ini saya akan membahas tentang apa sih yoga itu, apa sih yin yoga itu, dan bagaimana sih gerakan-gerakan yin yoga itu. Kira-kira apa yang didapatkan setelah berlatih dengan yin yoga. Nanti, mungkin ini adalah latihan yang cukup singkat sekali ya, selama 45 menit ya, sambil mendengarkan sebuah teori dan juga praktek. Tapi saya yakin semoga dapat manfaatnya, karena sebelumnya saya pernah memberikan kelas yang sama juga kepada anak-anak muda, di mana anak-anak muda itu sangat lucu sekali respon dari mereka ketika melakukan setiap gerakan, dan mereka pun gak nyangka, mereka berpikir gerakan ini hanya untuk orang tua, tetapi begitu dipraktekkan kepada mereka, mereka pun juga mengalami kesusahan dan kesulitan. Dan mereka pun akhirnya mengeluh, ternyata gerakan ini sangat simpel, tapi memberikan manfaat yang cukup dalam, dan beberapa testimoni dari yang saya dapatkan dari anak-anak muda ketika pada saat masuk ke dalam gerakan memang terasa sebuah sensasi gitu ya di tubuh kita, reaksi. Jadi itu hal yang sangat wajar sekali. Itu reaksi dari muscle kita, maksudnya dari otot kita. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan terjadi pada saat sesi ini berlangsung. Jadi setelah dari keesokan harinya pada saat dibawa tidur akan tubuh ini akan menjadi nyaman dan tubuh akan memperbaiki
diri kita sendiri, dan ketika besok paginya kita akan merasa segar kembali, seperti membengkeli tubuh kita. Itu yang saya ingat diucapkan oleh Bante Utamo kepada saya waktu saya berlatih di Bodhigiri. Ya, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu. Dari judul workshop saya dikatakan Body, Mind, and Spirit Alignment. Alignment sendiri itu mempunyai arti sesungguhnya adalah kesejajaran antara tubuh, pikiran, dan spiritual. Jadi keselarasan antara tiga hal itu. Jadi ini the anatomy dance ini adalah rumusan dari tubuh kita yang terdiri dari 14 segmen yang terdiri yaitu, bisa next operator, next please. Jadi apa sih 14 itu? Tubuh kita ini terdiri dari 14 segmen, yaitu segmennya terdiri dari ini, jari-jari kaki kita, tulang kering, kalau Ibu Bunda sini, ini adalah tulang kering, mungkin terlalu kecil ya. Terus ini tibia, ini tulang paha kita, pinggul kita, terus ini lumbar kita, ini daerah lumbar kita, dan ini torasik, punggung tengah, punggung atas, dan cervical. Cervical itu di bagian punggung sini. Ini yang bermasalah di saya, itu di bagian belakang ini, punggung belakang, itu di sayap-sayap gitu. Itu saya bermasalah sangat banget di situ pada saat saya sebelum mengenal yoga. Jari-jari tangan kita, pergelangan tangan kita, dan radius itu tulang lengan bawah kita, ulna yang tulang kecil, terus itu humerus ini tulang atas, dan tulang selangkah yang kita biasanya kata orang bilang kalau orang kurus itu ditaruh koin itu menandakan kurus sekali. Nah, di sini kita menstimulasikan 14 segmen ini di dalam tubuh kita. Kemudian next, di mana di dalam segmen tubuh kita ini terdiri di tulang kita itu diselimutin yang namanya otot-otot kita, di mana otot-otot kita itu terbagi 10, yaitu terdiri, berusaha mencari arti dari bahasa Indonesia agak sedikit rancu. Di 10 otot ini nanti kita akan bahas, nanti ibu-ibu langsung praktekkan sendiri langsung, itu pasti akan tahu, oh ini namanya, oh ini ada quad. Nah, slide itu semua akan dijelaskan. Saya skip dulu. Jadi ini ada masing-masing muscles ini itu otot-otot ini berada dari ujung sampai ke ujung kepala kita. Jadi muscles ini ada di seluruh tubuh kita. Dan ini yang paling terpenting. Next. Nah, dari 14 segmen itu dan plus dengan 10 otot itu akan kita lakukan, kita stimulasikan dengan melalui 7 asana. Asana ini apa? Asana ini adalah bentuk tubuh, maksudnya bentuk pose, Asana ini adalah bentuk pose. Jadi dari 14 segmen itu dengan 7 muscles itu, 10 muscles itu nanti akan distimulasi oleh gerakan-gerakan ini yang namanya Sule, Saddle, ya ini istilah bahasa Inggris lagi karena saya agak sedikit bingung untuk persamaan katanya di dalam bahasa Indonesia. Jadi oleh karena itu nanti ibu-ibu lihat sendiri ya, sama-sama akan mempraktekkan semua gaya-gaya ini, 7 asana, 7 pose ini. Dan ini nanti kita lihat bersama-sama setelah ini ya. Next please. Dan tubuh kita dari tubuh kita 14 segmen dengan muscle kita diselimuti yang namanya fascia, di mana di yoga penekanannya adalah untuk fascia kita. Tujuannya adalah supaya adanya keharmonisan antara otot kita dengan tulang kita, di mana tujuannya itu untuk memperkuat kita punya massa otot kita dan juga massa tulang kita. Karena kalau kita semakin berumur ya ibu-ibu, itu secara otomatis tubuh kita berkurang, kelenturan tubuh kita juga berkurang. Sangat disarankan sekali untuk tetap bergerak, di mana fascia ini adalah yang paling terpenting. Dia seperti kalau ibu-ibu pengen tahu, saya rasa ibu-ibu ini semua adalah suka masak di dapur ya, apalagi saya mendengar ada seorang chef ya. Terus itu saya yakin pasti pernah melihat daging sapi ya. Kalau kita melihat daging sapi itu ada yang bentuknya warna putih. Itulah namanya fascia. Itu ada di dalam tubuh kita yang menyelimuti seluruh tubuh kita. Nah, nanti itu juga yang kita stimulasikan, di mana fascia ini
dia sifatnya itu menyelimuti tubuh ini. Jadi menyelimuti organ dalam kita, otot, tulang, ya. Jadi ini semua yang menutupin semua. Jadi fascia ini yang berfungsi membuat tubuh kita itu kita gampang bergerak. Jadi kalau misalkan sebuah fascia itu agak menggumpal, dia akan memberikan suatu simptom kepada tubuh kita adalah rasa sakit. Jadi rasa sakit, misalkan ibu merasa, aduh sakit pinggang ya di satu sisi. Nah itu menandakan fascia kita mulai yang namanya menggumpal, tidak menjadi mengkerut di satu sisi. Nah salah satunya yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat fascia ini agak sedikit membuka, yaitu dengan cara melakukan gerakan-gerakan apapun, entah itu gerakan aerobik ataupun stretching kayak gini ataupun kayak gini, itu juga boleh. Nah, di dalam Yin Yoga ini memang penekanannya agak cukup deep ya, jadi lebih mengarah ke arah target area kita. Misalkan pinggang kita terasa sakit, nanti ada beberapa pose yoga yang membantu untuk melemaskan fascia kita, penggumpalan dari fascia kita. Mungkin bisa langsung next ke videonya. Ini fascia ibu-ibu. Jadi saya akan menunjukkan di video, mungkin langsung ke YouTube-nya. Sedikit aja, tidak terlalu lama karena mengingat waktu juga. Ini adalah contoh fascia, di mana fascia ini juga mengalirin ke seluruh meridian kita juga. Nah, yang warna merah-merah itu adalah untuk mengalirin energi-energi chi kita ke seluruh tubuh kita. Jadi oleh karena itu, kalau misalkan menggumpal, kalau orang bilang, kalau mama saya bilang, kalau misalkan satu sisi sakit, itu kayaknya darah kamu nggak jalan. Itu ternyata saya berpikir hanya omongan belaka. Ternyata memang benar di dalam fascia itu. Coba ibu-ibu lihat, itu adalah fascia kita, di mana dilalui oleh meridian atau arteri juga, yang isinya adalah darah kita yang mengalir. Maka oleh karena itu sangat penting juga yang namanya kayak guasa, terus itu juga itu guasa juga membantu, moksa itu juga sangat membantu juga. Terus itu kita bergerak, membersihkan ruangan dan sebagainya. Inilah fascia di dalam tubuh kita, ibu-ibu. Jadi saya lihatkan jelas sedikit. Ini dilihat secara dengan Microsoft gitu. Nah, lihat itu, lihat darah kita kan, itu yang menyalurkan ke arteri-arteri kita, ke nadis-nadis kita, meridian istilahnya. Ketika distimulasi seperti itu. Ya, mungkin saya rasa cukup sih. Ya, itulah fascia. Jadi pada sore hari ini kita akan langsung mempraktekkan apa yang saya jelaskan tadi di awal, dan saya juga akan memberikan sebuah teori sedikit tentang apa itu Yin Yoga. Yin Yoga adalah suatu gerakan di mana kita bergerak secara statis. Statis itu lebih ke arah cenderung diam, seperti bermeditasi. Tetapi meditasi yang dimaksud sini kita masuk ke dalam asana, yaitu pose-pose asana yang saya sebutkan di awal di 7. Jadi kita akan langsung praktek saja. Nanti sambil saya, ketika kita praktek itu, sambil saya akan memberikan penjelasan lagi yang lebih dalam lagi. Yuk kita langsung siapkan yang namanya tidak harus matras, boleh juga selimut tebal, bed cover. Silakan para ibu-ibu, misalkan para ibu-ibu takut saya nggak bisa, di kursi pun juga tidak masalah, ya. Di kursi pun tidak ada masalah, itu nggak ada masalah sama sekali. Ini gambarnya terlalu kecil kemarin sampai nggak kelihatan. Topos ini sering kita akan masuk kepada gerakan pertama kita, yaitu topos itu adalah pose gerakan kaki, di mana jari-jari kaki. Menurut saya jari-jari kaki kita adalah yang paling terpenting sekali. Jari-jari kaki kita ini memiliki meridian yang cukup banyak di dalam tradisional Chinese medicine. Di dalam topos ini ada yang namanya kita menstimulasikan meridian. Kalau ibu-ibu sering tahu yang namanya refleksiologi, yang biasanya di kaki. Nah, topos ini sangat membantu sekali untuk menstimulasi kita punya meridian dari ujung kaki menuju ke ujung kepala. Yuk, kalau saya yakin ibu-ibu familiar banget dengan ini, gambarnya mungkin bisa tolong diperbesar ya. Kemarin rasa saya diperbesar sih. Agak sedikit ini ya. Topos itu adalah, kalau ibu-ibu tahu
beranjali, kita bernamaskara kepada Buddha, ya, ke Buddha Gautama, kita melakukan puja, kita melakukan puja, biasanya puja untuk para lelaki. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan para ibu-ibu agak susah, saya menyarankan kalau memang ada bantal dan gulingnya, boleh digunakan bantal gulingnya. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Untuk para peserta, boleh dibuka videonya dan audionya jika berkenan. Kalau memang mau dibuka silakan. Ya, silakan. seperti ini. Kalau memang susah seperti ini, boleh salah satunya saja. Jadi saya lebih ini pakai bantal dan guling ya. Saya lebih suka memakai balok yoga saya. Jadi nggak apa-apa, ibu pakai bantal dan guling, mungkin bantalnya di atas, bantalnya di bawah, gulingnya di atas ya. Oke. Mungkin gambarnya kali ya, kalau itunya resolusinya. Oke, that's okay. Jadi boleh kakinya seperti ini. Saya maaf ibu-ibu, saya membelakangin ibu-ibu. Jadi boleh seperti ini. Ini boleh. Kalau dirasa ini terlalu sakit, boleh satu-satu. Ya, boleh satu-satu seperti ini. Kaki lurus di sini, lurus satu boleh. Ini juga boleh. Kalau misalkan bisa dua-duanya, go ahead. Kita bersimpul lutut ala pria. Ternyata ini pun memiliki makna yang cukup bagus juga untuk kita. Jadi bisa langsung aja masuk ke dalam pose ini. Sambil saya akan menghitung sisa 2 menit lagi. Jadi saya tanpa menggunakan balok. Bagi ibu-ibu yang berada di kursi, boleh dijinjitkan seperti kayak gini ya. Nah, ini juga boleh banget. Ya, sekali lagi bagi ibu-ibu yang berada di kursi, boleh lakukan seperti ini. Cobalah ditahan. Saya tahu sensasi yang muncul pada saat ini adalah yang rasanya sangat sakit sekali. Seperti kata orang bilang, kalau yang bagi tidak memiliki pakai peralatan apapun, boleh letakkan kedua tangannya di lantai seperti ini untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi saya benar-benar salut dah ketika pada seorang biku pada saat pentabisan mau menjadi seorang biku itu kan mereka para biku itu para calon biku itu harus seperti ini ya, berjam-jam. Saya cukup salut juga beliau sampai bertahan cukup lama. Ternyata ini mempunyai makna yang sangat bagus sekali untuk menstimulasi meridian tubuh kita, membantu menstimulasikan aliran darah. Jadi seperti ini. Ya. Seperti ini, kita akan stay di sini beberapa saat. Saya paham sekali rasa sakit yang Ibu rasakan, rasanya seperti tulang jari-jari kita itu ditarik putus, tetapi inilah yang paling terpenting, pondasi awal kalau kita mau masuk ke ranah yoga yang lebih dalam, yaitu ke yang yoga. Yang yoga adalah gerakan yang sifatnya sangat panas sekali, di mana yang ini adalah perpaduan antara yin dan yang. Jadi kita tidak bisa melakukan satu gerakan yin yang sifatnya statis saja, tetapi kita juga perlu yang namanya gerakan yang yoga. Yang yoga ini adalah seperti mandala yin dan yang. Seperti itulah pasangannya. Jadi kita perlu namanya tidak selamanya yin, tidak selamanya juga yang, karena hidup ini harus balance. Oke, rilis secara perlahan-lahan, mungkin diluruskan. Langsung kita duduk lagi bersimpul lutut. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa bersimpul lutut, yang duduk di kursi, tidak masalah. Bawa kembali telapak kakinya seperti ini. Rasakan sensasi apa yang muncul. Ya, rasakan sensasi apa yang muncul. Oke, rilis. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin next. Ya, next. Oke, rilis. Rasakanlah sensasi apa yang muncul, tetap bersimpul lutut. Oke, next. Next mungkin, operator. Nah, inilah otot-otot yang menstimulasi semua kita saddle pose ya. Menstimulasi kita punya otot-otot. Berikutnya, pose yang berikutnya adalah saddle pose, yaitu kita menstimulasi otot dari paha kita. Nah, ini adalah posenya. Ya, mohon maaf, mungkin sepertinya ada gangguan untuk di slide-nya. Ini untuk apa? Kita punya paha. Jadi ibu-ibu boleh melakukannya, luruskan kaki kirinya atau kaki kanannya, tidak ada masalah. Kemudian lipat
seperti ini, ya. Seperti ini, yang seperti tertera di gambar itu sudah oke banget. Bagi yang bisa tidur, itu bagi mereka yang mungkin sudah lama yoga dan juga cukup fleksibel. Atau boleh juga kaki sebelah kirinya diginiin. Ini tambah sakit sekali, ya. Ibu-ibu boleh seperti ini, satu sisi dulu. Atau mungkin next, please. Boleh juga seperti ini. Jadi bantalnya mungkin kalau terlalu untuk ibu-ibu ini cukup ekstrim ya. Takutnya nanti pusing juga. Mungkin sebaiknya cari hal yang simple ya kalau seperti ini. Kalau yang lagi duduk di kursi, ibu-ibu yang duduk di kursi, boleh mungkin di dekat sofa. Coba kalau biasanya problem para ibu-ibu yang cukup berumur pasti tulang lutut ya. Kalau memang kayak gitu jangan lakukan sih. Cukup kalau bisa ya ini saya lagi bingung. Ya cukup diangkat kakinya seperti ini. Kalau memang bisa dilekukan, kalau memang tidak bisa dilekukan, jangan lakukan. It's okay. Tidak mengikuti gerakan ini tidak ada masalah karena masih ada pose-pose yang lainnya. Kalau mau sih saya menggunakan tembok di belakang saya. Kalau ibu-ibu mau coba, ini boleh kakinya diginiin. Nah seperti ini. Kalau memang cuma sampai di sini, seperti saya mungkin kelihatan, it's okay juga. Tidak ada masalah. Jadi dengarkanlah tubuh kita. Tubuh kita itu kalau mampunya cuma sampai di sini, tidak ada masalah. Ini juga pun membantu. Bagi ibu-ibu yang tadi kakinya salah satunya ke depan atau kirinya dilakukan ke belakang, mungkin boleh sekarang diganti. Bagi ibu-ibu yang memang menggunakan posisi tembok seperti saya dari kursi, mungkin boleh bangkit. Ini pun juga boleh. Saya pun sudah merasakan hal yang sama untuk target area saya karena saya menginginkan muscles yang ada di sini. Ini adalah muscle dari quad. Ya, mungkin next. Ya, ini full saddle yang biasanya dipakai kepada orang yang masih mampu flex. Ya, saya bisa mengatakan yang lebih punya bentuk tubuh fleksibel, dia menggunakan bantal langsung ke bawah ke belakang. Mau dua seperti ini juga boleh. Biasanya anak kecil paling bisa melakukan seperti ini. Terus dibawa ke belakang, perlahan-lahan turun juga boleh, ya. Jadi ikutin listen to your body. Jangan listen to teacher. Ya, maksudnya mendengarkanlah tubuh kita. Jangan mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi dengarinlah tubuh kita semampunya seperti apa. Yang penting saya punya target area itu adalah untuk daerah quad saya gitu. Oke, next please. Nah, inilah muscles-nya di dalam otot itu. Muscle-nya itu adalah untuk paha sini, daerah lapisan paha ini. Jadi yang menutupi paha kita itu yang saya latih. Jadi yin yoga ini yin adalah memiliki suatu target, di mana targetnya adalah otot-otot kita, dan biasanya otot itu berbarengan juga dengan meridian juga. Tapi malah pada sore hari ini saya tidak membahas masalah meridian, karena saya membahas yang masalah tubuh kita. Oke, perlahan-lahan rilis, kemudian kita rebound. Rebound itu adalah kita mengistirahatkan tubuh kita, meluruskan tubuh kita, membiarkan tubuh merasakan sensasi yang muncul, yang muncul dari tubuh kita. Jadi boleh diluruskan kedua kakinya. Jadi yang satu sisi boleh rebound kedua kakinya. Saya luruskan, coba dirasakan, boleh pejamkan kedua matanya. Oke. Kemudian kita akan langsung next lagi. Kita udah masuk ke muscles yang pertama, dragonfly. Jadi dragonfly, ini gambarnya agak terputus. Sesungguhnya itu dia kebuka seperti ini. Siapapun bisa melakukannya. Saya yakin bagi ibu-ibu yang duduk di kursi, mungkin boleh next slide please. Nah, ini contoh yang dragonfly pertama. Nah, bagi ibu-ibu yang duduk di kursi, boleh kakinya dibuka agak lebar mengangkang sedikit ya ibu-ibu. Jadi biar kerasa hamstringnya. Bagi ibu-ibu yang duduk di lantai seperti saya, boleh silakan memilih. Boleh seperti lurus seperti saya kayak gini. Boleh juga yang seperti tertera di dalam slide saya ini. Ya. Jadi boleh seperti ini. Ini pun juga boleh. Karena akan terasa secara langsung itu adalah hamstringnya. Hamstring itu apa? Ini. Jadi di pinggir paha kita. Semestinya katanya hamstring di belakang gitu.
Ya, seperti ini juga boleh. Mau lurus juga boleh. Apakah mau maju ke depan? Silakan. Kalau saya sampai di sini pun udah cukup terasa. Ini kerasa sekali. Bagian paha dalam saya ini kerasa banget, saya tertarik. Dan itu bagi saya sudah cukup. Saya sudah melakukan gerakan Yin Yoga. Mungkin ada next-nya. Nah, ini muscles-nya. Ya, muscles-nya. Ini muscles-nya. Nah, di sini kerasa sekali. Mungkin kita akan stay beberapa saat lagi karena dan satu hal lagi, boleh pejamkan matanya sambil mendengarkan saya punya penjelasan. Di mana Yin Yoga, kembali lagi untuk penjelasan tentang Yin Yoga. Yin Yoga ini kita tetap bertahan selama 2 menit, maksimal itu adalah 10 menit, minimal adalah 3 menit. 3 menit tujuannya adalah, ya seperti yang saya katakan di awal, adalah untuk menstimulasikan yang namanya fascia kita. Jadi selimut daripada tulang untuk tulang kita, serta untuk kita punya otot kita juga. Jadi untuk menambah massa dari otot dan serta tulang kita. Jadi itu penting. Kalau kita semakin berumur, seperti saya katakan di awal, kita akan berkurang. Justru dengan Yin ini sangat membantu untuk membuat muscle kita, sama tulang kita akan menjadi lebih berat. Oke, perlahan-lahan rilis, mungkin disatukan kembali, perlahan-lahan. Bagi ibu-ibu yang duduk di lantai, mungkin boleh diluruskan, terus boleh goyang-goyangkan kedua lututnya. Oke, buka tutup mungkin telapak kakinya seperti ini. Next slide, please. Ini adalah shoelace. Pose berikutnya adalah shoelace. Sepertinya karena transferringnya kali ya. Ini adalah shoelace. Shoelace ini adalah untuk menstimulasikan groin kita. Groin itu tuh apa? Untuk groin inilah yang menjadi permasalahan yang paling terpenting yang sering terjadi kepada setiap orang, yaitu saraf kejepit, kalau ibu-ibu tahu. Jadi pose ini sangat penting. Kita sama-sama langsung masuk ke pose ini. Silakan dipilih. Boleh kaki kirinya di bawah, kaki kanannya di atas. Seperti saya, seperti kayak gini juga boleh. Boleh juga bentuknya seperti bersila, kaki kiri di bawah atau kaki kanannya di bawah, silakan seperti ini. Ini pun juga boleh. Boleh juga seperti ini. Jadi dibuka. Ini pun juga nggak ada masalah. Jadi ataupun juga terbuka seperti ini. Ini tidak masalah. Bagi yang ada di kursi, kepada ibu-ibu yang semua di kursi, boleh seperti yang di contoh yang saya terangkan itu, yang di kursi saya harus, maaf saya ambil kursi biar ibu-ibu yang menggunakan kursi lebih nyaman. Oke. Bagi yang di kursi, boleh seperti ini, kemudian diangkat. Kepada ibu-ibu punya keluarga ataupun seseorang yang memang ada masalah di saraf kejepit, boleh dilakukan posenya. Saya sangat menyarankan ini. Saya pernah mengalami saraf kejepit. Dan itu sangat sakit luar biasa apabila kalau mau jalan. Itu kan namanya di daerah pantat ya. Itu sangat luar biasa sakit. Dan yang saya lakukan adalah saya menterapi diri saya menggunakan pose-pose seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu mempunyai keterbatasan tidak bisa di lantai seperti yang saya lakukan di kursi tadi pun juga sama. Atau mencari dinding terus boleh tiduran berbaring seperti ini. Lakukan seperti ini. Ini pun juga boleh. Ya, silakan dipilih. Oke, kita akan stay di sini untuk beberapa saat lagi. Sebelum kita akan berganti ke sisi satunya. Ini adalah pose yang paling terpenting di mana otot yang bernama groin itu adalah otot di mana pusatnya itu ada di pantat kita di sini, di bagian dalam ini. Inilah
yang sering terjadi kepada orang-orang yang katanya saraf kejepit. Kadang-kadang orang yang saya ketahui itu, saya mendengar ada satu bapak-bapak di kota Samarinda harus sampai operasi. Itu sangat menyakitkan sekali. Ternyata itu bisa kita lakukan apabila kita mau bergerak ya, maksudnya bekerja artinya bergerak menggunakan bagian kaki kita, yaitu berolahraga, menstipulasinya dengan gerakan-gerakan olahraga, mengurangi yang namanya gerakan-gerakan yang cukup berat ya. Jadi itu bisa dilakukan. Mungkin ibu-ibu boleh ganti ke kaki satunya. Bagi yang ibu-ibu menggunakan kaki seperti bersila, boleh kaki yang sebaliknya di atas atau di bawah. Ya, jadi silakan berpindah ke kaki sebaliknya. Operator mungkin soundnya bisa dikecilin ya, sound musiknya. Boleh ke arah, sekarang ibu-ibu boleh ke arah sebaliknya. Sules ini adalah, saya nggak tahu, ini adalah pose favorit saya karena saya merasa ada ada perubahan di dalam diri saya. Saya berpikir itu hanya belaka aja yang nggak bisa menyembuhkan saraf kejepit. Ternyata itu bisa. Ternyata itu sangat membantu sekali kepada diri saya. Saya sempat nggak bisa berjalan. Saya ingat sekali jalan saya sampai pincang. Saya sampai ditanya sama teman-teman kantor saya, ada apa dengan saya? Saya bilang saya merasakan sekali namanya saraf kejepit, yaitu di sisi kanan pantat saya. Jadi saya itu seperti orang yang kakinya copot satu gitu. Jadi benar-benar sakit luar biasa. Jadi jangan kira di usia yang cukup, maksudnya di usia saya yang sudah 40 tahun ini tidak bakal merasakan sakit. Tidak, ibu-ibu. Saya juga merasakan sakit sama seperti halnya ibu-ibu. Oleh karena itu, makanya saya mengikuti kelas yoga ini. Tujuannya adalah bekal saya di hari tua saya nanti. Karena saya tahu kita semakin lama semakin berkurang masa tubuh kita dan energi tubuh kita pun berkurang. Oke, perlahan-lahan rilis, kemudian luruskan kembali. Mungkin bisa di next slide, please. Ini Ibu, groin muscles, ya. Jadi tempatnya tuh sebenarnya dia di dalam paha, di dalam pahanya ini, di daerah sini sampai ke sini. Cuman kalau kita rasakan, kalau wanita itu kan main perasaan, kalau kita merasakan itu tuh terasanya di bokong rasanya. Mungkin next slide, please. Nah itu ibu-ibu. Itu yang saya rasakan di sebelah kanan. Ya, boleh diluruskan sambil mendengarkan saya punya suara. Next, please. Oke, selanjutnya adalah sphinx pose. Sphinx pose ini adalah untuk menstimulasikan kita punya pinggang kita, yaitu pinggang bawah. Ya, saya geser dulu prop saya. Ini saya akan geser partner saya, mitra saya. Oke. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya duduk di kursi ya. Sphinx pose, boleh ibu-ibu langsung merebahkan badannya, balik putar seperti ini, kemudian stay di sini beberapa saat. Sphinx pose ini adalah stimulasinya untuk pinggang kita, yaitu pinggang bawah, di mana pinggang bawah ini adalah hal yang paling terpenting sekali juga di dalam Chinese medicine, di ilmu tradisional Cina. Kenapa? Karena ternyata pusat energi yang paling terbesar itu adalah di pinggang paling bawah kita. Ada survei yang saya baca bahwa penyakit yang paling sering dialami oleh orang-orang adalah penyakit sekitar punggung. Jadi punggung itu bisa dimulai dari bawah sampai ke atas. Jadi lumbar ini, sphinx ini adalah menstimulasikan untuk pinggang bagian bawah kita. Biasanya sering terjadi kepada ibu-ibu, entah itu pernah disuntik pada saat melahirkan. Nah, itu juga memberikan efek. Next slide, please. Oh, gambarnya semestinya bukan ini sih.
Oke, that's okay. Nanti saya akan peragakan. Stay dulu di posisi yang saya ajarkan seperti itu, seperti ini. Ya, saya rasa kalau bagi ibu-ibu yang mungkin di kursi mempunyai keterbatasan, kalau seperti ini adalah hal yang bisa dilakukan ya. Anggap aja kita sedang nonton TV sambil melihat ke depan. Pandangannya boleh melurus ke depan, seperti saya kayak gini. Boleh juga kalau misalkan dengan lurus ke depan agak pusing, boleh tunduk. Nah, yang seperti di gambar itu boleh menggunakan baloknya ataupun menggunakan bantalnya. Ya, seperti ini. Oke. Boleh tahan sebentar. Kita tidak lama-lama di pose ini. Bagi yang duduk, saya kasih alternatif. Itu harus cari tembok, mau tidak mau. Karena agak sedikit susah juga sih. Sebentar. Bagi yang duduk, boleh seperti ini. Kembali lagi, kalau misalkan sensitif sekali dengan dengan lutut para ibu-ibu, boleh lapisin dengan yang namanya, saya lupa, selimut ya. Ini seperti ini, lututnya sensitif, boleh seperti ini. Nah, gini aja. Jadi kalau bisa pantatnya diturunkan. Ini juga boleh. Sebenarnya ini gerakan selanjutnya. Seperti ini. Nah, ini dibuka juga boleh. Kalau bisa rendah, silakan rendah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gini pun juga boleh. Yang di kursi ya. Yang nggak punya keterbatasan, go ahead. Seperti itu juga boleh. Jadi banyak hal sekali dalam gerakan yin yoga ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Oke, next slide please. Ini adalah variasi, kalau ibu-ibu yang sekarang masih di dalam pose itu boleh variasi seperti ini. Sebelum kita rebound, rebound itu adalah kita melepaskan keluar dari pose, kita rasakan sensasi tubuh kita, hening sejenak dan lihat ke dalam. Ya, next. Nah ini lumbar muscles itu target areanya adalah punggung bawah kita, ya ini pinggang bawah kita yang warna hijau kalau dilihat dari skeleton dari si ini tulangnya. Next. Nah boleh ibu-ibu keluar dari pose yang sphinx pose ke posisi mungkin duduk bersimpu seperti ini. Bagi yang tidak bisa bersimpu boleh bersila. Bersila, kemudian majukan ke depan. Ya, seperti ini juga boleh. Namanya rebound. Di dalam yin yoga, rebound adalah hal yang paling terpenting. Setelah kita masuk dari pose, kemudian kita keluar dari pose, kita harus yang namanya istilahnya itu rebound. Saya lagi mencari persamaan kata dalam bahasa Indonesianya itu apa ya? Seperti menetralkan, ya. Yang pas adalah menetralkan kembali tubuh kita. Jadi rebound adalah menetralkan tubuh kita. Oke. Rasakan sensasi yang muncul. Mungkin ada perasaan sakit atau perasaan tidak nyaman. Cobalah gunakan nafas perutnya, kembang kempis perutnya. Inhale, perut mengembung. Exhale, perut mengempis. Tarik nafas, perut mengembung. Buang nafas, perut mengempis. Rasakan sensasi yang muncul apapun dalam tubuh masing-masing para ibu-ibu. Saya tinggal beberapa pose lagi. Pose berikutnya adalah melting heart. Melting heart ini adalah pose untuk peleburan hati ya, kalau istilah dalam bahasa Indonesianya ya. Pose ini juga sangat bagus sekali untuk shoulder kita. Kita akan langsung masuk aja ke pose ini. Bagi yang sudah tahu, boleh langsung masuk. Bagi yang sudah bisa tahu dari gambar dan bisa mau coba, silakan. Jadi pertamanya adalah, pertama seperti posisi table pose. Kemudian kedua jari tangan kanan dan kirinya dimajukan ke depan. Perlahan-lahan mulai turunkan badan depannya. Seperti ini. Melting heart.
bagi yang memiliki rasa sakit yang kurang nyaman di sekitar lutut, boleh menggunakan ambil handuk ataupun handuk atau selimut, boleh ditaruh di atas lututnya. Jadi untuk mengurangi rasa sensasi yang kurang nyaman di lututnya, karena ada lutut orang yang sensitif. Jadi bagi ibu-ibu lagi yang berada di kursi dan tidak ingin beranjak dari kursi, boleh menggunakan dindingnya. Seperti saya saat ini, saya menggunakan dinding saya. Lakukan agak beberapa jarak. Ini yang saya mungkin nggak kelihatan ya. Anggaplah ini dinding. Ini posisi kaki sebesar kebuka ya. Jadi dinding. Ibu-ibu boleh buka selebar ini, boleh selebar ini ya. Dan kemudian perlahan-lahan turunkan punggung atasnya. Ya, seperti kalau di kursi, karena kursi saya kecil, bisa seperti ini. Jadi kalau, nah seperti ini child's. Hampir mirip kayak gaya tadi. Kalau yang punya kursi, ya kursi kecil seperti ke posisi seperti ini. Tapi tadi saya berdiri soalnya kameranya kepotong. Ya, seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Tahan sesaat di sini. Mungkin next slide. Ada orang yang cukup sampai di sini. Next. Ya, next mungkin. Kita akan stay beberapa saat lagi. Inilah otot dari punggung atas kita. Jadi punggung atas kita bagian sayap-sayap. Yang saya katakan, saya dulu melengkung. Berkat pose ini, saya bisa membuka bagian atas saya dan sayap-sayap saya agak berkurang rasa sakitnya. Biasanya sering terjadi kepada orang-orang yang bekerja. Orang yang bekerja biasanya akan mengalami hal seperti ini, yaitu bagian sayap-sayapnya. Ketika mengetik terlalu lama dengan satu pose yang sama, ketik, akhirnya gumpalan itu terjadi di salah satu titik, yaitu di bagian punggung belakang kita. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan sekali bagi pekerja di kantoran untuk melakukan pose ini. Perlahan-lahan keluar, next slide please. Nah, saya rasa ini saya lewatkan, karena agak sedikit ekstrim. Ini perlahan-lahan keluar. Boleh bersimpul lutut seperti ini. Boleh juga langsung ke child pose namanya. Boleh juga langsung ke child pose seperti ini. Jadi seperti bersimpul lutut di lantai boleh seperti ini. Bagi ibu-ibu yang ada di kursi, boleh duduk seperti biasa. Tegakkan tulang punggungnya, rasakan sensasi di tubuhnya. Oke, ini saya akan next-kan karena ini agak cukup ekstrim, tapi sekedar untuk para ibu-ibu, ini adalah down dog. Biasanya adalah yang paling sering dilakukan kalau di down dog, yaitu gerakan seperti ini. Down dog ini sangat bagus sekali, di mana itu menstimulasikan punggung kita. Semua otot-otot itu akan bekerja. Biasanya down dog itu ada berbagai macam, mungkin di next kan. Ada yang seperti ini. Next. Seperti ini. Next. Dan seperti, nah ini adalah otot-ototnya. Down dog itu hampir ada di dalam setiap pose dalam Yang Yoga, di mana down dog ini selalu hal yang terpenting selain dari child pose. Pose utama selain child pose itu seperti bersimpul lutut sampai bertiduran, sampai seperti dalam posisi terlungkup seperti kepompong gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah Savasana. Nanti kita akan lalui semua, oke? Next. Nah, pose ini agak cukup sedikit mainstream, terutama untuk para ibu-ibu yang cukup berumur. Biasanya agak sedikit kurang nyaman ya. Jadi pose ini, cara masuk pose yoga ini, pertama kita berada di table pose. Kemudian angkat kaki kanan kita. Kemudian lakukan kaki kanannya bawa ke depan seperti ini. Nah, ini sudah, kalau seperti ini sudah boleh. Tahan di satu sisi. Next.
Ini boleh twisting. Next lagi, mungkin ini terlalu deep. Boleh juga menggunakan seperti ini. Ini adalah teacher saya, Jopi. Dia yang mengajarkan saya untuk gerakan Yin Yoga, serta mengajarkan saya bagaimana tentang titik meridian, bagaimana menstimulasikan titik meridian dengan menggunakan gerakan pose Yin Yoga, serta acupressure dan disertai dengan bola-bola juga. Bola-bola yang seperti ini. Ya, ini tahan sejenak sini sebentar. Bagi ibu-ibu mungkin boleh seperti ini. Kalau yang susah dilipat kakinya, boleh seperti ini dah. Ini juga boleh untuk ibu-ibu ya, yang ada agak sedikit susah. Ya, ini juga boleh. Untuk para ibu-ibu yang duduk di kursi, saya lagi bingung mencari alternatifnya. Kalau yang untuk yang agak susah diangkat seperti itu, boleh ini juga boleh, asal jangan rebah ke nyamping. Ini namanya swan pose. Ya, ini seperti ini juga boleh. Tahan sebentar di situ. Pasti akan nyeri sekali, kerasa luar biasa untuk hips flexor-nya. Saya baru ingat. Bagi para ibu-ibu, kalau memang yang duduk di kursi, boleh melantai sebentar, sedikit saja. Boleh seperti ini, dibuka. Ini pun juga sama. Nah, ini juga sama untuk ini. Ya, ini pun juga sama. Tahan tegak seperti ini. Perlahan-lahan, kemudian rilis, ganti ke arah kaki satunya. Jadi tadi itu kaki kanan, kembali lagi ke table pose. Angkat kaki kirinya, kemudian bawa kembali ke depan, kaki kirinya ke depan, seperti ini. Ya, tahan. Bagi yang dalam posisi butterfly yang saya jelaskan di awal, seperti ini, itu juga nggak masalah, tetap stay di situ. Kita tinggal beberapa saat lagi yang berada di sini. Oke, tahan. Otot yang akan kita stimulasikan ini adalah otot dari pinggang kita, yaitu sekitar hips kita. Jadi sekitar pinggang kita di sini. Oh, ini apa yang besar, saya lupa. Ini, pinggang ini. Jadi kata orang bilang ini adalah piring. Ini adalah piring dari pinggang kita. Paling terutama ini pinggang kita. Jadi sekitar sini pelvis. Biasanya isinya itu ada rahim kita juga. Dan itu juga, pose ini juga membantu sekali menstimulasikan kepada ibu-ibu. Karena untuk membantu memperlancar haid, dan biasanya para ibu-ibu yang sudah memasuki usia menopause, ini juga sangat membantu sekali, juga memperlancarkan juga, dan ya membantu reproduksi alat kelamin wanita juga. Pria pun juga sama sebenarnya. Tapi kalau pria itu jarang biasanya mau pose ini, dia agak mengalami kesusahan. Tapi biasanya ada alternatif kepada mereka, ya salah satunya yang seperti saya berikan, seperti posisi swan kayak gitu. Oke, boleh rilis secara perlahan-lahan. Next slide please. Nah ini gambarannya para ibu-ibu, hip flexor kita. Ini daerah otot-ototnya adalah yang menyelimuti pinggang sini kita. Oke. Next. Kemudian ibu-ibu boleh keluar dari posenya, mungkin ke child pose. Next. Child pose. Ya, child pose seperti ini. Ke child pose sebentar, ditahan di child pose. Jadi, bagaimana child pose? Boleh ditumpukan salah satu seperti ini. Waktu saya kayaknya udah habis. Mungkin bisa next. Saya akan kasih sedikit saja. Next. Saya minta tambahan ekstra waktu 5 menit ya. Ini adalah pose caterpillar. Iya, silakan. Erlin, nggak apa-apa. Kita okay. Sampai 15.30. Oke. Saya minta tambahan waktu sedikit saja. Caterpillar. Caterpillar adalah boleh diluruskan, boleh ibu-ibu bangkit dari child pose, kita luruskan. Luruskan.
Bagi para ibu-ibu yang tidak bisa kakinya lurus seperti ini, that's okay. Boleh diambil dia punya boleh diambil gulingnya, kemudian masukkan di sini, biarkan lutut ini tetap lekuk. It's okay. Jadi tidak ada masalah. Karena yang saya cari target area saya adalah punggung saya. Jadi punggung kita seperti ini. Jadi yin pose itu ada target area dan juga menahan pose, serta pada saat rasa sensasi muncul, kembalilah ke nafas, yaitu gunakanlah nafas kembang kempis perutnya. Seperti kita melakukan meditasi, meditasi mengamati nafas kembang kempis perutnya. Kenapa menggunakan nafas kembang kempis perut? Karena pusat energi yang paling terbesar itu menggunakan nafas perut itu jauh lebih besar. Jadi, dan juga nafas perut itu dari bawah menuju ke atas. Kalau misalkan nafas hidung itu hanya menggunakan sekitar daerah paru-paru kita baru langsung dihembuskan. Jadi agak sedikit kurang ini ya. Jadi kalau dari bawah menuju ke atas itu akan lebih kerasa sekali karena berhubungan dengan flow qi. Qi itu berawal, qi yang paling terbesar di dalam Chinese medicine itu adalah di dantian kita. Dantian kita itu ternyata ada di sekitar antara pusar kita dengan daerah sekitar rahim kita. Jadi pusar kita dijarakin 4. Ini adalah pusat energi yang paling terbesar di dalam Chinese medicine. Biasanya moksa sering dilakukan di daerah untuk menambah kehangatan energi kepada tubuh kita. Oke. Perlahan-lahan, kemudian rilis. Rilis. Boleh luruskan kedua kakinya, boleh digoyang-goyangkan. Next slide, please. Ini alternatifnya saya tidak berikan karena tadi itu udah sama aja, karena ini lebih gampang yang tadi. Next. Ini muscles yang saya ingin stimulasikan adalah tulang punggung kita secara keseluruhan. Dari punggung bawah menuju ke punggung atas dengan cara dilakukan secara keseluruhan. Kalau dalam gerakan yang yoga itu biasanya saya menggunakan dangling. Itu agak sedikit pusing. Itu saya akan berikan kepada orang-orang yang biasanya memang udah terbiasa lama yoga. Oke, next slide please. Ini twisting. Ini adalah pose terakhir kita. Kita berbaring. Untuk yang di kursi, saya akan kasih alternatifnya. Bentar. Yang berbaring. Next slide, please. Next. Next. Oke. Good. Stay di situ. Jadi, kembali lagi mungkin ke slide itu. Jadi boleh ibu-ibu yang melantai, boleh seperti saya, luruskan kaki kirinya atau kaki kanannya, silakan diluruskan. Boleh ambil guling atau bantalnya, dipilih aja. Letakkan di satu sisi, antara sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian lakukan salah satu kakinya atau lutut kiri atau lutut kanan. Kemudian bawa ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ini adalah twist. Twist itu adalah seperti kita memeras handuk. Misalnya kalau kita di jemuran kita sedang memeras, tapi kita memeras tulang punggung kita. Tujuannya adalah untuk mencegah yang namanya mungkin sakit di satu sisi di dalam punggung kita. Jadi twisting ini sangat bagus sekali dilakukan kepada kita terutama yang banyak duduk di kantoran. Dan juga ibu-ibu banyak nonton TV, itu juga penting. Kalau kebanyakan berdiri, katanya konon juga seperti itu. Atau alternatif yang berikutnya, boleh kedua lututnya dilekukan, kemudian letakkan di satu sisi, seperti ini. Ya. Atau kalau yang tidak mau tiduran, kalau merasa pusing, boleh luruskan kakinya. Salah satu kakinya diluruskan, kemudian salah satu kakinya menyilang masuk seperti ini, tahan seperti ini, kemudian bawa tubuhnya putar ke sebelah kanan. Ini yang tidak mau duduk. Sedangkan bagi yang berada tidak di lantai, di kursi,
Boleh posisi ibu-ibu tetap seperti ini, bahwa putar ke belakang ke arah sebelah kanan. Ini pun juga namanya twisting. Ya, itu juga sama. Jadi jangan khawatir, itu ada alternatif. Sebentar, saya ambil minum dulu. Kembali rasakan sensasi nafasnya. Sadarilah selalu nafas perutnya. Inhaling, and tarik nafas, perut mengembung. Buang nafas, perutnya mengempis. Tarik nafas, perut mengembung. Buang nafas, perutnya mengempis. Kalau memang bisa dilakukan, lakukanlah ini setiap hari. Kita melakukan twist, melakukan gerakan memeras tulang punggung sangat penting. Tujuannya adalah supaya punggung kita lentur. Satu hal lagi, benefit yang didapatkan selain lentur juga untuk supaya tulang punggung kita itu tidak menjadi kaku. Terkadang-kadang kalau tulang punggung kaku itu akan terasa sakit di daerah punggung-punggung tertentu. Entah itu punggung atas, punggung tengah, ataupun punggung bawah. Jadi di dalam yoga yang paling amat ditekankan itu adalah punggung. Makanya down dog itu adalah merupakan favorit, merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan karena memang di yoga itu memfokuskan yang namanya punggung. Punggung adalah hal yang paling terpenting untuk menstimulasikan kembali energi. Jadi mereka percaya namanya cakra-cakra. Jadi cakra itu dimulai dari sekitar rahim kita yang saya katakan di dalam Chinese medicine itu adalah dantian kita. Jadi sekitar pusar kita di sini. Menuju ke atas yaitu spiritualitasnya. Oke, perlahan-lahan rilis, rubah, maksudnya ganti ke arah sebaliknya. Seperti gerakan yang sama, lakukan ke arah sebaliknya, luruskan salah satu kakinya ke arah yang berlawanan, kemudian boleh ke arah menyamping, boleh menggunakan guling, boleh lakukan kedua lututnya, kemudian letakkan di satu sisi secara berarah berlawanan. Maksudnya berarah yang berlawanan. Tadi misalkan kiri, lakukan yang sebelah kanan, ya. Jadi misalkan kaki kanan bawa ke sebelah kiri, dari kiri membawa ke kanan. Jadi tahan di satu sisi, seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk punggung kita. Kalau bisa lakukanlah gerakan ini, entah itu sebelum tidur ataupun sudah bangun tidur juga boleh. Jadi gerakan yin yoga ini sangat flexibility sekali, boleh dilakukan kapan saja. Oke, next slide please. Ini adalah mensimulasi untuk paru-paru kita. Kalau melakukan twisting secara tidur akan terasa ini, termasuk juga dengan secara duduk. Secara tidak langsung kita mensimulasi tulang punggung kita dan juga dada bagian depan kita. Kalau misalkan ibu-ibu tahu, kalau ibu-ibu tahu orang-orang six pack itu six pack-nya itu six pack itulah yang kita stimulasikan, otot-otot six pack itu yang kita stimulasikan, dan juga paru-paru kita di mana ini berhubungan dengan bagaimana kita bersosialisasi juga kalau menurut cakra meridian ya, menurut cakra. Terus itu juga berhubungan dengan hal-hal yang terpenting seperti hati kita, jantung kita. Jadi sangat penting sekali menstimulasikan kita punya untuk mencegah yang namanya untuk mencegah yang namanya mungkin penyakit jantung dan lain sebagainya. Oke, kemudian perlahan-lahan rilis, masuk ke posisi duduk, ke posisi tetap tidur. Kita langsung masuk ke savasana. Savasana ini adalah pose terakhir, di mana kita akan beristirahat penuh secara total di sini. Biarkan tubuh ini beristirahat, luruskan kedua kakinya, kedua tangannya diletakkan di samping pinggangnya, kemudian pejamkan kedua matanya, boleh menyangga kepalanya dengan bantal atau guling juga boleh, kalau memang dirasa memang agak sakit, kalau lurus. Bagi yang duduk, boleh bersimpul lutut seperti saya, boleh duduk di kursinya, letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, terus pejamkan kedua matanya. Kemudian kita seperti grounding. Terus tuh kalau yang mau bersimpul lutut seperti saya ini pun juga boleh, silakan. Boleh ke posisi meditasi pun juga silakan.
Saya mau kopi Kang Dek. Wih, latihan. Kita akan beberapa saat lagi di sini. Perlahan-lahan mulai gerakan jari-jari kaki, jari-jari tangannya. Mungkin perlahan-lahan goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Lekukan kedua kakinya. Kemudian letakkan di satu sisi, entah itu sisi kiri atau sisi kanan. Gunakan kedua lengannya sebagai alas untuk menopang kepalanya di satu sisi. Rasakan kembali sensasi tubuh ini setelah kita melakukan gerakan pose yoga. Kemudian perlahan-lahan bangkitkan tubuhnya ke posisi duduk. Next slide, please. Apabila bagi ibu-ibu yang masih ingin untuk tetap dalam posisi pejamkan mata, silakan sambil mendengarkan slide saya beberapa, atau bagi ibu-ibu yang ingin membuka mata, bukalah mata secara perlahan-lahan. Jadi apakah itu yin yoga? Kira-kira apakah yoga ini dapat dilatih oleh siapapun? Semua jawaban ada di tangan ibu-ibu. Dan boleh di-share kepada saya kira-kira apa yang dirasakan. Next. Setiap orang berbeda-beda. Salah satunya ini adalah teman-teman saya semua, teman-teman saya di PPO. Bentuk tubuhnya satu sama lain berbeda berbeda antara yang lainnya. Ketika mereka melakukan gerakan twisting yang sama pun mereka memilih gaya-gaya yang cukup berbeda. Oleh karena itu, bentuk tubuh pun juga berbeda. Next. Bentuk tubuh setiap orang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah menyamakan bentuk tubuh kita dengan orang lain. Oh, orang ini bisa apa? Oh, orang ini bisa apa? Tetapi dengarkanlah tubuh kita masing-masing. Next. Ini yang tidak sempat saya lakukan. Next. Lihat, ada yang bisa sampai mencium, ada yang tidak sampai. Next. Next slide, please. Next. Oke, next. Saya mengutip Dhammapada 240 bahwa kesehatan adalah harta yang paling tertinggi, di mana kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa membayar. Ya, menurut Dhammapada 204. Jadi tubuh itu memiliki tubuh yang sehat itu adalah yang paling terpenting. Kalau kita mempunyai tubuh yang sehat, secara tidak langsung otomatis pikiran kita pun juga lebih jernih. Ketika pada saat kita bereaksi terhadap sesuatu pun kita akan menanggapinya lebih ke hal yang positif. Oleh karena itu, milikilah tubuh yang sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terima kasih. Namaste. Namo Buddhaya. Thank you. Oke, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, workshopnya sangat bagus sekali. Oke, ibu-ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada sedikit informasi ya.
yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti ibu-ibu setelah ini bisa bertanya langsung via chat atau raise hand. Sebelumnya ada informasi sedikit, silakan Lian, host. Udah di chat, Ci. Udah di-share link surveinya. Oh iya, untuk iklan sekalian ya, Lian ya, setelah ini. Yeah. Nah ini di kolom chat ada angket ya ibu-ibu. Silakan ibu-ibu isi sebagai feedback untuk kami, Wandani dan Patria, atas acara ini. Sambil saya membacakan informasi sedikit ya Bu. Oke. Ini ada informasi, kami selaku Wanita Theravada Indonesia atau Wandani merupakan organisasi Buddhis bermazhab Theravada yang program-program kerjanya menitik beratkan kepada pendidikan keluarga dan pemberdayaan wanita melalui usaha-usaha kreatif. Selain itu juga mengembangkan Dhamma melalui kegiatan-kegiatan sosial, salah satunya melalui pembiayaan anak asuh. Seperti yang tertera di poster ini, saat ini kami masih membuka kesempatan kepada para donatur yang ingin menjadi orang tua asuh. Di tahun ajaran ini kami memiliki 156 anak asuh dari beberapa daerah dan jenjang pendidikan. Cukup dengan donasi hanya 200.000 saja per bulan per anak, Anda sudah dapat menjadi orang tua asuh. Untuk informasi lebih lanjut, bagi yang ingin menjadi orang tua asuh, silakan menghubungi sekretariat kami atau bisa lewat private chat ke kami. Kemudian selanjutnya yaitu pembangunan Wisma Meditasi Pubarama. Saat ini kami juga sedang membantu pembangunan pusat meditasi Pubarama yang terletak di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, yang merupakan desa binaan Biku Sujano Mahatera. Saat ini wisma meditasi tersebut memang belum jadi, ibu-ibu, tapi sudah digunakan untuk masa wasa ya, dengan kondisi yang seadanya. Jadi saat ini masih membutuhkan dana sekitar 595, hampir 600 juta ya Bu ya. Bagi yang ingin berdonasi, silakan menghubungi sekretariat kami atau lewat private chat ini. Oke, silakan bisa diisi anketnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan bisa di chat atau resen langsung. Saya cek dulu ya, Ibu-ibu. Saya juga nitip survei ini. Survei ini adalah dari Patria juga dan juga bersama Ibu Wandani, di mana ini adalah merupakan feedback buat saya, apa yang kurang, apa yang jadi bisa dilihat, bisa digunakan kepada saya juga, apa yang kurang, apa yang harus saya tambahkan. Jadi sangat penting sekali untuk saya, dan saya juga berbagi kepada ketua saya juga, biar ketua saya bisa menilai bagaimana penampilan saya pada saat ini. Mungkin kalau dirasa kurang ataupun ada yang kurang greget dan sebagainya, silakan dicurhatkan aja langsung di situ. Kami dengan senang hati untuk membaca dan untuk menjadi masukan yang sangat berharga sekali buat saya, karena kritikan bagi saya adalah suatu yang membuat saya menjadi semangat untuk memperbaiki diri saya untuk mengarah yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, masukan dari para ibu-ibu adalah hal yang bagus buat saya untuk perkembangan diri saya menjadi lebih maju lagi gitu. Terima kasih. Betul. Oke. Coba kita lihat ya, apakah sudah ada yang bertanya ini? Ini silakan ibu-ibu, ada yang kurang greget silakan, mungkin karena biasanya memang saya workshop ini saya harus bawakan 2 jam. Karena harus benar-benar 2 jam totally, jadi pelan-pelan gitu karena banyak lebih sekali. Terasa ya.
akan terasa sekali. Kalau 45 menit, ya bolehlah. Tadi setiap gerakan tuh cuma 3 menit, berapa menit, jadi masih kurang greget rasanya. Kemarin waktu saya dibawakan anak-anak muda itu, anak-anak mudanya sampai teriak-teriak semua. Ci, kok lama amat sih? Saya bilang, ketahuan ya kalian nggak pernah sering meditasi ya. 5 menit aja kayak berasa lama, saya bilang kayak gitu. Otomatis Yin Yoga ini sangat membantu juga untuk kita bermeditasi gitu loh. Jadi penting juga latihan meditasi lah, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, betul-betul. Ini kita 45 menit aja udah ada yang berasa nih. Ini ada komennya dari Bu Ratna. Terima kasih. Silakan. Semua otot ketarik. Wajar ya Ibu. Nanti Terasa sakit ya Bu ya? Dibawa tidur aja, dibawa minum teh hangat ya. Nanti kalau memang terasa sakit lagi, nanti boleh tuh hubungin saya aja lagi di chat ya. Apa yang sakit mungkin nanti saya akan boleh bantu. tanya ya Los ya, Erlin ya. Iya, silakan Bu Ratna. Silakan Erlin, Bu Ratna. Ya, saya kan di MRI memang ada secara fisik. Begitu ya, tahun ini saya waktu bulan kapan ya, jadi tahun ini saya 2 kali jatuh di kena pantat jatuhnya gitu. Pleset sekali waktu ngepel, pantat sebelah kiri jatuh duluan gitu kan, bok gitu pantat. Jadi itu beberapa bulan kemarin belum sih 1 atau 2 bulan kemarin udah jatuh lagi kena pantat sebelah kiri lagi, jadi aduh ini jatuh melulu begitu tapi sekarang yang terasa waktu yang sebelumnya sih yang sakit tuh memang sebelah kiri dan jari kelingking itu sering kedut gitu ya, karena katanya kan memang efek dari saraf terjepit. Saya juga udah fisioterapi, tapi karena ya COVID jadi kan nggak fisioterapi lagi. Nah itu setelah nggak fisioterapi ya malah jatuh 2 kali kena pantat terus kan jatuhnya gitu. Tapi sekarang yang sakit nih dari pantat sampai pinggang sebelah kanan. Kalau misalnya kayak pijit-pijit itu sambil miring ya, itu nanti untuk berbalik lurus itu harus pelan-pelan karena terlalu sakit. Nah tadi yang waktu kita posisi berbaring, kaki kanan saya tarik yang memeras ya jadinya ya, yang kaki kanan kiriin itu sampai yang model memeras gitu, itu sakit sekali tuh. Tapi ya diusahakan bisa sepertinya lebih enak jadinya ya gitu ya. Memang biasanya saya kalau misalnya tidur tuh sering posisi seperti itu karena waktu fisioterapi di rumah sakit ada salah satu posisi seperti itu gitu. Itu aja sih. Oke. Saya ya. Pada saat transisi posisi itu boleh Ibu tidak ada masalah untuk transisi secara perlahan-lahan. Kan seperti saya bilang, jangan ikutin maksudnya itu listen to our body. Jadi dengarkanlah suara tubuh saya. Kalau saya dengar tadi Ibu juga sempat bilang saya perlahan-lahan melakukannya perlahan-lahan untuk bermutar ya. Benar, lakukanlah itu sesuai dengan irama tubuh. Kalau misalkan mau transisi dari satu pose ke pose, memang harus secara perlahan-lahan. Jadi perpindahan pose itu transisi memang semestinya perlahan-lahan. Tadi saya lupa kasih ngomong juga, karena saya dikejar waktu, jadi saya banyak beberapa yang lupa. Nah, memang benar Ibu. Jadi saya sangat menyarankan sekali Ibu untuk melakukan latihan rutin. Seperti yang saya bilang, kalau memang dirasa melantai agak susah Ibu lakukan, boleh di kursi. Untuk saraf kejepit, yang saya bilang, ini saya kasih contohkan kembali, yaitu dengan cara duduk di kursi. Kalau memang bisa dilakukan, angkat salah satu kakinya seperti ini. Kemudian kalau bisa diangkat, kalau angkat seperti ini susah, ini kursinya terlalu kecil, boleh seperti saya kayak gini pun juga nggak apa-apa. Ini pun bagi saya udah terasa. Ya, kayak gini dengan posisi jari-jari kakinya seperti ini, seperti kayak gini, ini pun bagi saya udah terasa langsung di saraf kejepit sekitar sini. Ya. Nah, ini tahanlah mungkin kalau Ibu memang ada background itu, coba tahan 2 menit dulu. Kalau memang terasa sakit luar biasa di 2 menit, ataupun 1 menit di awal terasa sakit, sediakan aja timer, Ibu. Sediakan aja timer. Kalau memang dirasa sakit sekali, rilis aja, lepas aja. Ya udah perlahan-lahan. Perlahan-lahan saya juga sama.
Jadi saya biasanya waktu itu saya pernah sarap kecepit, saya perlahan-lahan kayak robot gitu, perlahan-perlahan taruh kayak gini. Kayaknya kayak melatih meditasi gitu, kesabaran gitu, perlahan-lahan letakkan. Kalau orang nggak sakit ya langsung plek gini aja kan. Kalau kita memang ada sakit, wajar sih Bu kalau kita perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan, terus mungkin biarkan sensasi itu muncul, kembalikan lagi ke nafas kita, rasakanlah kembang kempis perut kita. Kalau memang susah merasakan nafas kembang kempis perut kita, ya cobalah nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Seperti kembali meditasi gitu. Jadi ini tips saya juga kalau Ibu transisi dari satu pose ke pose lambat itu tidak masalah karena setiap orang memiliki tubuh yang berbeda. Jadi jangan khawatir. Saya pun berbeda dengan kakak saya 4 orang yang tadi memberikan testimoni kepada saya. Ada yang sangat fleksibel sekali, ada yang sedang, ada yang kurang fleksibelnya gitu. Ya. Terus Ibu, apakah menjawab pertanyaan saya? Dengan senang hati, ya, Ibu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Cileni ya. Cileni Resem. Mau bertanya langsung kah Cileni? Ya, silakan. Tadi gerakan yang kedua saddle ya. Saddle, ya. Kaki yang satu kakinya diluruskan, satu kakinya dilipat ke samping. Ya, itu kalau kanan yang diluruskan, kaki kiri dilipat nggak ada masalah. Begitu sebaliknya sakit ya. Jadi memang kadang begitu ya. Jadi nggak seimbang begitu ya. Memang bisa seperti itu ya. Bagus sekali ya Cici Leni. Saya juga bayangkan kalau tubuh kita sendiri antara satu sisi dan sisi lainnya berbeda, bagaimana dengan yang lain? Itulah memang sesungguhnya hal yang normal sekali dan benar sekali, dan Cici udah kayak menemukan suatu yang menurut saya bahwa seperti di slide penutup saya, everybody is different. Dan saya juga lupa mengatakan tubuh kita antara satu sisi dengan sisi yang lain itu berbeda, Ci. Makanya nggak usah jauh-jauh alis ini. Saya kalau saya ngelukis alis saya pasti antara kiri dan kanan aja berbeda. Nah, seperti itu juga tulang kita, tulang sisi kiri dan sisi kanan berbeda. Ada yang orang pada saat masuk ke posisi sebelah kiri, pluk, nyampe gitu, enak banget gitu. Begitu dia udah transisi ke sebelah kanan, saya ada ini hip saya ini. Sudah saya transisi ke sebelah kanan, saya bisa menjadi sendiri. Aduh, sakit gitu. Bayangkan saya sudah sering yoga pun masih kerasa. Jadi apa yang terjadi kepada Cici Leni itu adalah hal yang lumrah sekali, bahwa setiap orang itu berbeda, termasuk tubuh kita. Di dalam tubuh kita pun juga antara satu sisi dengan yang lain itu berbeda adalah hal yang sangat wajar. Jadi well done sih, Ci, bener. Ya, makasih. Kalau bisa mau minta tolong mau minta gambar-gambarnya nanti mau dipraktekin. Ya, bolehlah, sudahlah. Pertama saya bilang sama Cirosi, jangan Cirosi itu. Sudahlah, demi ibu-ibu Wandani yang nggak apa-apa. Udah, biar buat dipraktekin di rumah ya. Nanti kalau mau nanya lebih detail kan bisa ke Erlin langsung gitu ya. Ya, boleh. Nanti saya akan kasih nomor handphone saya. Ya. Selanjutnya ada lagi dari Bu Erni nih yang bertanya. Terima kasih sesinya. Saya merasa pusing dan mual. Kenapa ya? Maksudnya pada saat melakukan gerakan ya Bu Erni ya? Merasa pusing dan mualnya. Seperti itu ya mungkin. Bu Erni bisa itu? Dibuka mic-nya, Bu. Iya, mungkin saya bisa. Mungkin seperti itu ya. Pada saat gerakan pusing dan mual. Pusing dan mual itu adalah efek yang dirasakan secara langsung memang. Kalau memang dirasa masih pusing yang masih terus berlanjut, cobalah minum air hangat ya. Cobalah minum air hangat secara perlahan-lahan. Terus biasanya efek awal. Saya punya beberapa yogi saya itu kalau dia habis down dog itu yang paling agak mainstream tuh down dog, dia terus-terusan mual. Saya bilang kalau kamu berani ngelawan untuk mengatasinya, lama-lama kan hilang. Saya juga di awal yoga saya juga seperti itu. Kalau ini pertama kali kelas yoga Ibu, mungkin itu adalah efeknya. Dan cobalah Ibu minum air hangat gitu ya. Kalau memang dirasa kurang nyaman sekali,
cobalah Ibu ya mau nggak mau kalau memang dirasa kurang nyaman, cobalah minum obat gitu ya. Tapi carilah obat-obat yang ringan gitu loh, mungkin seperti obat Panadol atau apa untuk mengurangi itu. Tapi kalau memang Ibu bisa bertahan, stay, ya cobalah bertahan coba dengan air minum hangat aja. Atau bisa juga perasan lemon dicampur dengan madu. Minum air madu itu juga boleh, ataupun dengan air gula juga boleh. Air gula kalau memang ada gula merah itu juga bagus sih, gula merah murni loh ya. Di Samarinda gampang sekali mendapatkan gula merah murni. Gula merah murni itu menurut saya itu kandungannya cukup bagus gitu loh, terutama untuk ramah di perut kita dan untuk mencegah asam lambung juga. Jadi saya biasanya minum itu juga, gula merah murni yang hangat gitu diminum gitu. Itu boleh juga Ibu, pelan-pelan. Jadi buat aja panas-panas diminumnya perlahan-lahan. Biarkan tubuh ini meresap dulu pelan-pelan gitu. Itu bagus sekali. Jangan glek gitu ya. Glek itu nggak baik juga. Makanya kita minum keburu-buru glek-glek itu sebenarnya juga nggak baik gitu. Kalau bisa sedikit-sedikit membasahi. Iya, oke. Gula merah memang lebih bagus ya dari gula putih ya. Kami Wandani ada memproduksi gula merah. Wandani ada, iya. Oh maaf, saya lupa. Iya, saya juga minum. Gula gula kita gula organik. Ya, gula kita. Gula smooth yang organik. Jadi iya, betul. Gula merah itu sangat bagus sekali. Iya, saya baru ingat Ibu Tusita kemarin jualan ke saya dan saya ada yang beli juga. Dan memang benar, saya sudah coba sekali. Gula merahnya itu sangat murni sekali. Benar, jadi Ibu Wandani sudah ada produk yang organik sekali gula merah. So, go ahead dicoba, silakan. Seduhlah dengan air hangat sekali, diminumlah secara perlahan-lahan. Itu bagus sekali untuk asam lambung juga. Terbukti saya sendiri, karena saya tidak pernah menggunakan obat. Iya, oke. Nah, terus tadi berkenaan dengan Bu Erni nih, sama juga nih Bu Lani Sucan. Itu pusing-pusing itu apa karena darah tinggi ya? Atau malah darah rendah gitu? Pusing-pusing itu oke. Saya tidak tahu background Ibu Lani dengan Ibu Erni. Apakah sebelumnya pernah ikut kelas yoga? Kalau emang belum pernah ikut kelas yoga, memang pada saat satu transisi ke transisi yang lain itu agak sedikit memusingkan. Tadi saya akan agak terus berlanjut. Memang agak cepat fasenya karena ya ini keterbatasan waktu. Tetapi cobalah, ya seperti saya sarankan lagi, cobalah minum air, Ibu, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau emang memungkinkan, cobalah minum air hangat ataupun air gula yang saya bilang itu. Nanti mudah-mudahan 1 jam kemudian itu akan netral gitu loh. Terkadang-kadang kan lama nggak diolahragakan dan nggak pernah digerak tubuh itu, memang itu awal dari efek kita gitu loh. Efek sebenarnya tubuh kita tuh mulai aliran darah kita itu mulai di jalan, mulai di kayak istilahnya orang dilurus-luruskan, dijalankan, dialirkan secara seperti selang air tidak tersumbat gitu loh. Kalau masalah tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah itu semua tergantung. Kalau tekanan darah tinggi, karena saya pose-pose yang saya berikan ini kebanyakan aman semua, tidak bisa menstimulasikan untuk tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah rendah memang tergantung masing-masing orang gitu ya. Jadi kembali lagi ke tubuh masing-masing. So far sih yang saya kasih kebanyakan yang lebih soft sih ini. Kalau yang lebih mainstreamnya ada. Iya. Ini tadi juga sesuai pertanyaan Bu Icen ya. Dia darah rendah gitu ya. Oke. Oh, darah rendah. Juga, ya, tadi kan darah tinggi, ini darah rendah. Terus ini ada informasi tambahan dari Bu Erni. Saya sudah lama off yoga sudah lama. Tadi sebelum mulai saya sempat minum air hangat. Ada hubungannya dengan saya makan pisang sebelumnya enggak ya? Oh, pisangnya. Pose kepala turun yang pantat naik, saya off, tidak berani ikut gitu. Enggak masalah. Betul, Ibu. Apa yang Ibu lakukan tadi itu sudah benar sekali. Ketika jadi seperti saya ketekankan, dengarkanlah tubuh saya, dengarkanlah tubuh ini gitu loh. Jangan saya hanya sebagai guidance itu hanya penuntun gitu loh.
urusan maksudnya mau ngikutin atau tidak itu kembali ke masing-masing. Jadi apa yang Ibu lakukan itu adalah sudah benar-benar benar gitu. Karena Ibu mendengarkan tubuh ini, karena memang tubuh saya yang tidak bisa seperti itu, jangan dipaksakan. Memang sih kalau makan terlalu kenyang sebelum yoga memang itu bisa berdampak mual juga. Makan pisang, kalau saya sih ya makan pisang itu kenyang di saya loh ya. Kalau saya makan pisang ya. Jadi kalau bisa usahakan 1,5 jam sebelumnya makanlah yang mungkin pokoknya 1,5 jam sebelumnya, jangan pada saat saya baru mulai tadi itu makan pisang, mungkin efeknya juga bisa sih gitu. Apalagi habis itu diminumin air putih, kan mungkin air putih juga bikin kenyang, itu juga efek mual. Saya juga terlalu banyak minum ketika saya melakukan gerakan yang yoga tuh, saya juga mual kok pada saat ngajar. Jadi terkadang-kadang seperti itu. Jadi ya apa yang Ibu lakukan, langkah Ibu untuk stop itu udah benar sekali, nggak ada masalah sih. Di kelas manapun Ibu harus seperti itu. Jangan mendengarkan harus paksa-paksa. Saya pernah seperti Ibu memaksakan diri saya, akhirnya saya cedera sendiri. Dan itu saya sendiri yang menanggung, bukan teachernya yang nanggung. Jadi ya sudahlah. Betul. Aduh, makanya bukan mereka yang, tapi kita yang nanggung gitu loh. So, benar sekali. Jadi, nah itu untuk Ibu, mungkin Ibu juga efek dari makan pisang kali ya barusan pas mulai. Kekenyangan juga, karena itu juga nggak baik. Jadi usahakan kalau yoga itu atau olahraga, idealnya itu tuh maksimal 2 jam sebelumnya tuh udah makan. Jangan 1 jam juga. 1 jam tuh masih kurang, menurut saya masih kurang maksimal. Makanya kalau orang bilang kalau meditasi itu habis makan tuh harus jalan kan, itu benar sekali. Karena menstimulasi kita punya pencernaan gitu loh. Ya usus kita menuju ke pencernaan pembuangan kita juga gitu. Ya, oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Cianti ya, Banten ya. Iya. Gerakan yang untuk mengecilkan paha, gimana C? Bisa nggak untuk mengecilkan paha gitu, yoga? Kalau mengecilkan ya, so far ya, saya alami ke diri saya, malahan paha saya sih bukan ngecil ya, tetapi massa otot kita itu menjadi lebih kencang. Seperti saya tekankan di awal, paha kita akan lebih kencang. Lebih kata orang bilang, ibu-ibu bilang sintal gitu loh. Justru kalau kita massa otot kita itu lebih kencang, itu malah menunjukkan ke arah sehat. Jadi kalau konsep persepsi soal mengecilkan itu kembali lagi tujuannya apa? Apakah untuk kecantikan? Apakah untuk kesehatan? Kalau saya melihat lebih baik kita cari yang kesehatan. Kalau mengecilkan paha, lakukanlah gerakan banyak kardio. Maksudnya yang hits yoga, bukan hit yoga, hits. Tahu kan gerakan hit yang repetition, misalkan squat berapa kali tuh, 5-6 kali itu. Nah itu bisa mampu mungkin mengecilkan. Tetapi setahu saya tidak bisa mengecilkan paha menjadi kecil itu nggak bisa. Tetapi massa otot kita itu akan menjadi sintal dan kencang itu lebih baik ya, menurut saya sih itu. Kalau mengecilkan sih kayaknya enggak deh. Saya juga berusaha mengecilkan paha saya dengan diet itu, ternyata enggak, tetap aja paha saya. Jadi kembali lagi, mungkin kalau mengecilkan itu massa otot itu akan berkurang gitu loh. Justru massa otot yang sintal itu yang lebih baik gitu loh. Kalau mengecilkan mau lebih kencang itu ya melakukan squat, itu mungkin mengencangkan sih. Menurut saya lebih baik mengencangkan sih, jangan dikecilin gitu. Ya, saya nggak tahu ya, ini pengalaman saya ya. Saya ya, karena saya juga berusaha mengecilkan paha saya nggak kecil-kecil. Saya juga latihan yoga, saya banyak melakukan dondok, kok nggak kecil-kecil ya, yang ada malah kenceng, paha saya itu kenceng gitu loh. Dan itu bagus loh efek kekencangan paha kita. Kita kuat jalan, kita gampang squat. Jangan salah loh, orang bule itu nggak bisa squat loh. Kalah loh mereka. Mereka tuh nggak tahu, nggak bisa jongkok pokoknya. Saya sampai lucu kok ngeliat teman-teman saya kemarin. Oke, saya rasa itu dari Cianti pertanyaan terakhir ya. Oke. Setelah ini kita selesai ya. Kita foto bersama dulu ya Ibu-Ibu ya. Kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya Ibu. Lagi di posisi bersila seperti Ci Erlin juga tidak masalah, atau lagi duduk. Saya sama partner saya ya, namanya Mitra. Oh iya, silakan. Saya suka sama dia, teman saya. Silakan dibuka ya Ibu-Ibu fotonya. Videonya.
videonya. Oke. Boleh senyum, Bu. Nanti Lian kasih aba-aba, silakan Lian. Oke, tetap bertahan ya, Bu. Oke. Oh, posenya seperti apa? Sudah Posenya seperti apa? dirapikan ya. Oke. Sip ya. Oke, senyum aja. Senyum karena ada 2 slide, ditahan. Oke, 3, 2, 1. Senyum semuanya. Oke, lanjut ke slide 2 ya. Sebentar. Slide 2. Ya, masih senyum semuanya. Oke, terima kasih. Sudah, Ci. Kembali ke Cirosi. Dengan demikian kita akhiri. Terima kasih kepada Erlin yang telah mengisi acara Woman Speak Up pada hari ini. Semoga praktek-prakteknya ini kita harus lakukan ya, supaya tetap sehat ya. Sehat. Ada yang request rutin, Ci. Oh iya, ada yang request rutin tuh ya. Iya, betul. Boleh silakan. Bagi bisa nanti kontak ke Erlin langsung ya. Ya, bagi ibu-ibu yang memang dari wihara memang mau rutin, silakanlah hubungin saya. Nanti saya akan kasih kontak saya ke Cirosi ya. Cirosi tahu kontak saya. Silakan PM aja saya. Ya kalau ini untuk teman-teman wihara, ya saya maksudnya saya nggak memikirkan jangan mikirkan masalah fee. Yang penting pikirkan untuk sehat gitu. Soal itu tuh saya ada kelas donasi juga hanya 20.000 per sekali pertemuan. Jadi nggak terlalu mahal karena saya ada kelas donasi yang setiap minggu itu saya bersama teman-teman saya setiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi kelasnya bervariasi. Silakan kalau emang ibu-ibu mau tahu informasinya bisa follow di IG saya atau nanti bisa PM saya. Kalau mau mengadakan kelas khusus untuk para ibu-ibu wihara aja, silakan kontak saya gitu. Ya, jangan sungkan. Jangan memikirkan masalah fee-nya, oke? Saya bukan kalau untuk teman-teman wihara, saya akan lebih saya nggak seperti meminta sejumlah berapa gitu, enggak, ya? Itu aja sih, karena saya ingin membantu. Ini mumpung online juga ya, Ibu. Ya, mumpung online, silakan diundang. Karena kalau nggak online jauh dari Samarinda. Ya, mumpung online kan enak tuh ya, tinggal kasih aja linknya. Betul linknya. Iya. Oke. Jadi silakan. Ya, oke. Terima kasih ya pada ibu-ibu yang telah mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat buat ibu-ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari acara ini. Oke, sampai jumpa ibu-ibu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih semua ibu-ibu. Namo Buddhaya. Namaste. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.